Dari ekor matanya, Yan bisa melihat Airin yang berdiri terdiam di ambang pintu. Bukannya berhenti, Yan malah memperdalam mereka dengan tangan yang sudah terkalung di leher Taeyong. Tak lama kemudian, gadis itu tampak beranjak dari sana, dan Yan memutuskan untuk menyudahi kegiatan mereka. Nafas Yan dan Taeyong terdengar berantakan, dengan wajah mereka yang tampak bersemu merah. Bagaimana, sudah tidak pahit lagi? Yan menggeleng pelan, rasanya manis seperti yang selalu Opa katakan. Taeyong sudah tertawa ringan di sana dengan raut polosnya. Opa, bisa antar aku pergi ke kamar mandi? Seluruh tubuhku rasanya masih ngilu dan susah untuk berjalan. Nih Ibuya, Taeyong akan mengantar Ibuya kemanapun, ucap Taeyong tanpa penolakan. Sebenarnya Yan tidak selemah itu. Ia hanya ingin berada di dekat Taeyong yang sudah bisa berjalan dengan kedua kakinya sendiri. Menyadari seberapa tinggi tubuh lelaki itu hingga berada di sebelahnya saja sudah membuat Yan merasa sangat terlindungi. Kata Oma, sekarang gantian Taeyongi yang harus menjaga Ibuya, ucap Taeyong. Di saat seperti ini, Hejin memang menjadi sosok yang sangat bisa diandalkan. Dulu ibu mertuanya itu juga yang mengajari Taeyong untuk memanggil Yan dengan sebutan Yubu. Hejin juga yang mengatakan jika sebelum tidur, Taeyong masih memberikan selamat malam pada sang istri. Memangnya Opa tidak lelah, tanya Yan. Taeyong menjawab dengan gelengan lucu yang membuat senyum Yan mengembang. Sejak hari itu, Taeyong benar-benar menuruti dengan baik semua saran dari Hejin. Sudah seminggu ini juga mereka tinggal di kediaman Kim. Banyak dari urusan Yan yang dipermudah oleh Taeyong. Bahkan untuk urusan keramas, Yan saja Taeyong ikut turun tangan. Meskipun tak jarang anak itu malah mengguyur wajah Yan dengan air karena kurang berhati-hati. Saat Yan ingin makan cemilan, Taeyong yang akan repot-repot berlari menuju dapur untuk membawakan apa yang Yan inginkan. Jadi begini rasanya menjadi tuan putri yang diratukan oleh suami sendiri. Cukup menyenangkan, namun tidak boleh sampai terlena, karena ia juga harus kembali ke kenyataan semula setelah ia pulih nanti. Karena bagaimanapun juga, sebenarnya Taeyong yang lebih banyak membutuhkan Yan. Ia kan masih berusia 4 tahun, hanya luarnya saja yang terlihat dewasa. Yan pikir mereka bisa segera pergi untuk merayakan ulang tahun Jungwoo 2 minggu setelah kejadian malam itu. Namun nyatanya, Jungwoo belum mengizinkan mereka untuk pergi sebelum keadaan Yan benar-benar membaik. Tidak usah dirayakan juga tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah dapat hadiahnya, ucap Jungwoo saat mereka makan malam bersama. Tidak bisa begitu Aboji, harus tetap dirayakan, karena jarang-jarang juga kan Aboji ada waktu luang, balas Airin protes. 2 minggu menginap di kediaman Kim, hampir setiap hari Airin datang berkunjung. Tapi Hejin bilang Airin memang selalu melakukannya sejak kepulangannya dari luar negeri. Jika tidak di kediaman Kim, dia pasti pergi ke rumah Taeyong dan Yan. Tapi karena sekarang Taeyong dan Yan ada di sini, Airin hanya sesekali tidur di apartemennya sendiri untuk sekedar bersih-bersih. Selebihnya, dia hanya berada di kediaman Kim untuk menemani Hejin yang kerap mengaku merasa kesepian sejak Taeyong menikah dan keluar dari rumah. Airin benar, sekalian liburan bersama keluarga. Kita kan sangat jarang bisa melakukannya karena kesibukan masing-masing, tambah Hejin. Ya sudah kalau begitu, kita lihat sampai bulan depan saja. Jika keadaan Yan sudah benar-benar membaik, kita bisa berangkat, putus Jungwoo pada akhirnya. Sabtu ini saja Boji, aku sudah baik-baik saja. Ucap Yan merasa tak enak juga karena perayaan ulang tahun Jungwoo bahkan sudah direncanakan sejak 2 bulan sebelumnya, tapi mendadak batal setelah mendekati hari H. Belum bisa, kau masih harus kontrol ke rumah sakit, karena kakimu masih sering merasa tak nyaman kan? Balas Jungwoo tak setuju. Aku tidak akan banyak bergerak selama berada di sana, jadi aku rasa tidak apa-apa. Yan masih mencoba untuk melakukan negosiasi. Mana bisa begitu Yana? Di sana kan yang paling ditunggu-tunggu adalah melihat keindahan air terjunnya. Rugi sekali jika kau tidak bisa pergi, balas Hejin. Benar kata suamiku, tunggu sebentar lagi saja sampai kakimu kembali pulih. Nih Omoni, ucap Yan yang akhirnya menyerah dan memilih untuk mengikuti keputusan ayah dan ibu mertuanya. Ya bu ya, stroberinya enak. Tanya sudah menyuapi Yan di sana. Lelaki itu memang tidak akan pernah mengerti apa saja yang mereka bicarakan saat tengah makan malam bersama.
fokus Taeyong hanya sekedar dimakannya saja. Bagaimana kelanjutan hubunganmu dengan Seokjin? Tanya Haejin. Dia masih saja keras kepala, Omoni. Tidak ingin bercerai denganku setelah apa yang sudah ia lakukan padaku selama ini, jawab Erin dengan raut yang sudah terlihat kesal. Memangnya sudah tidak bisa dibicarakan baik-baik ya? Aku dengar dia sudah banyak berubah. Kali ini Jungwoo yang balas bertanya. Bagaimanapun juga, Erin sudah seperti sosok anak perempuan mereka. Jadi urusan pribadi Erin sudah pasti mereka juga mengetahuinya. Tidak, Boji. Keputusanku sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, balas Erin tegas. Apapun keputusanmu, kami akan selalu mendukungnya dan mendoakan yang terbaik, ucap Haejin kemudian. Dulu Jungwoo dan Haejin menjadi orang yang paling menentang hubungan antara Seokjin dan Airin. Mereka tahu jika Seokjin memiliki sifat dan sikap yang kurang baik. Airin juga sebenarnya tahu hal itu, tapi ia memilih untuk diam dan menjalaninya saja. Airin pikir sifat dan sikap Seokjin bisa berubah setelah mereka menikah nanti. Nyatanya hal seperti itu tidak pernah ada. Lelaki itu justru semakin menjadi-jadi dan semuanya sendiri. Ketika Airin mulai lelah, prioritasnya tak lagi menyangkut Seokjin. Lelaki itu kembali datang dengan membawa sejuta janji yang tak lagi bisa Airin percaya. Jika ditanya apakah perasaan Airin pada Seokjin telah berubah, maka ia dengan tegas akan menjawab, iya. Namun hal itu hanya di bibir saja, sementara hatinya masih dalam fase kebingungan yang membuat gadis itu seolah sudah kehilangan arah. Yang namanya menjalani rumah tangga itu memang tidak mudah. Aku dan Jungwoo dulu juga sering sekali bertengkar, bahkan hampir bercerai karena selisih pendapat. Tapi semakin lama, kami sudah bisa beradaptasi dan mulai mengerti satu sama lain. Intinya, kedua pihak harus saling memahami. Jika hanya satu pihak saja yang ingin berubah, itu bukan rumah tangga namanya, karena dasar dari pondasi rumah tangga adalah suami dan istri. Bahkan memiliki seorang anak tidak bisa dijadikan alasan untuk mempertahankan sebuah pernikahan. Seperti yang kau lihat sendiri, setelah Taeyong menikah, aku dan Jungwoo kembali hidup berdua seperti sedia kala. Jika hubungan kami tidak baik sejak awal dan hanya bertahan karena keberadaan anak, rumah tangga kami mungkin tidak akan sedamai ini. Jelas Haejin panjang yang mendapatkan anggapan setuju dari Jungwoo. Airin hanya bisa terdiam mendengar penjelasan Haejin, masih mencoba untuk mencernanya. Tapi Yena, bukan berarti punya anak itu tidak penting. Kali ini Yen dibuat bingung karena tiba-tiba saja Haejin bicara seperti itu. Anak adalah anugerah dari Tuhan. Kehadirannya bisa membuat rumah tangga menjadi semakin bahagia dan berwarna. Ibu mertuamu ini sudah memastikannya sejak jauh-jauh hari jika tidak ada yang salah dengan suamimu, semuanya normal. Kalian bisa memiliki anak suatu hari nanti jika memang kau sudah siap. Ya tentu saja, Kim Taeyong sangat normal. Yen sudah mengakui hal itu dari awal karena tidak satu kali atau dua kali ia memergoki adik kecil milik suaminya itu terbangun. Hanya saja, Taeyong tidak mengerti bagaimana cara melampiaskannya. Tapi bukan berarti kami menuntut kalian untuk memilikinya. Semua keputusan ada di tangan kalian. Tidak ingin punya juga tidak apa-apa. Kami sama sekali tidak memaksa, tambah Jungwoo. Masalah itu kami belum kepikiran. Meskipun Taeyong Oppa tidak mengerti tentang anak, tapi sepertinya aku juga belum menjelaskan secara rinci dan jelas pada Taeyong Oppa terlebih dahulu, balas Yen. Haejin mengangguk sembari tersenyum. Jangan merasa terbebani. Lakukan semuanya secara perlahan saja. Neomoni. Bicara soal anak, dulu Yen pernah berangan-angan ingin memiliki setidaknya 3-4 anak. Karena baginya satu itu kesepian, 2 itu kurang, 3 itu cukup, sementara 4 adalah pas dan sangat baik. Tetapi setelah benar-benar menikah, Yen malah tidak pernah kepikiran soal anak. Apa mungkin karena pembawaan Taeyong yang sudah mirip seperti anak-anak membuatnya merasa sudah cukup puas. Sebelumnya, Yen menyapa dan bicara dengan anak-anak jauh lebih sering daripada dengan orang dewasa. Tinggal berdua bersama Taeyong, bukannya merasa stres, Yen justru bahagia meskipun tempat dia saat ini tidak bisa membuatnya sering bertemu dengan makhluk kecil dengan raut polos yang menjadi favoritnya itu. Omoni, bukankah ucapan itu terlalu berlebihan? Tanya Airin tampak tak terima. Berlebihan? Ucapan yang mana yang kau maksud, Airin? Haejin balas bertanya. Memiliki seorang anak di saat kondisi Taeyong masih seperti ini, jawab Airin. Lantas kondisi Taeyong Oppa yang seperti apa yang memperbolehkan kami untuk segera memiliki seorang anak? Ucap Yen sengaja membuat Airin semakin meradang. Jika menunggu Taeyong Oppa kembali ke usia 28 tahun, kapan saat itu akan tiba?
Apa Oni bisa memastikannya di saat dokter mengatakan jika kemungkinan Taehyung Opa untuk kembali normal bahkan hampir mendekati presentasi yang mustahil? Ya boya, weh, tanya Taehyung yang menyadari jika aura YN yang duduk di sampingnya mulai terasa suram. Tidak ada apa-apa, Opa lanjutkan makan saja. Coba cicipi masakan yang ini, rasanya enak sekali. Balas YN yang kini sudah menambahkan beberapa lauk di piring Taehyung agar lelaki itu kembali anteng. Taehyung memiliki mental seorang anak berusia 4 tahun. Dia hanya mentalnya, setelah YN, yang membuat Airin semakin menatapnya sinis. Sementara fisiknya normal, jika kami melakukan hubungan suami istri, bukan berarti aku ini seorang wanita. Semua orang juga bisa melihat jika suamiku berusia 28 tahun, bukan 4 tahun. Benar Airin, Taehyung bukan anak-anak lagi. Hejin sudah mengusap pundak Airin di sana, berusaha meredam emosi gadis itu. Jika yang kau bicarakan kondisi mental Taehyung, harus sampai kapan ya menunggu? Usia kami juga sudah pantas untuk memiliki seorang cucu kan? Tanya Jungwoo sudah menunjukkan senyumnya. Sekarang kami jadi berani membahas masalah cucu karena tampaknya Yeon juga tidak keberatan dengan hal itu. Sama sekali tidak Aboji. Justru menurutku ini pertanyaan wajar dari orang tua ataupun orang-orang di sekitar pada pasangan yang baru saja menikah. Ucap Yeon dengan tenang. Lagi pula mengapa hanya satu cucu saja? Kami akan membuat 4 cucu yang lucu-lucu dan menggemaskan khusus untuk Amoni dan Abaji. Tambah YN cukup merasa puas melihat raut Airin yang semakin suram. Astaga kau ini, jangan memberikan harapan sebesar itu pada ayah dan ibu mertuamu, ucap Hejin sudah berbunga-bunga. Jika sudah seperti ini bawaannya, aku jadi ingin membangun sebuah kamar bayi di kediaman kalian, lalu mengisinya dengan pakaian bayi yang lucu-lucu. Lanjut Hejin. Hejin sudah tidak bisa menahan rasa bahagianya, padahal agenda untuk segera memiliki cucu masih abu-abu. Tapi harapannya yang berikan sudah cukup membuat Hejin merasa bahagia. Ian mungkin bukan menantu pilihan mereka sejak awal, kehadirannya juga begitu mendadak. Awalnya Hejin banyak merasa khawatir, takut jika Taehyung akan mendapatkan perlakuan buruk dari sang istri. Jungwoo menenangkan Hejin dengan menunjukkan latar belakang gadis itu malam hari setelah acara pernikahan resmi digelar. Meskipun terkesan asal comot dalam memilih menantu, namun Jungwoo bisa menjamin jika Yeon adalah pilihan yang tepat. Seperti jodoh yang sengaja Tuhan kirimkan untuk sang anak yang kondisinya tak lagi sempurna. Itu sebabnya Jungwoo rela memberikan segala hal yang terbaik bagi Yeon sebagai bentuk dari ucapan terima kasih pada gadis itu. Setidaknya tunggu hingga 2 atau 3 tahun usia pernikahan baru kemudian bisa memutuskan ingin memiliki anak. Kalian bahkan tidak saling mengenal sebelumnya. Kenapa buru-buru sekali? Erin kembali bersuara. Apa bedanya Oni? Kami memang baru kenal selama hampir 5 bulan ini. Tapi kami tetap pasangan yang sah di mata Tuhan. Punya anak minggu depan juga tidak masalah, balas Yeon. Lagi pula kami bukan buru-buru, tapi memang tidak ada yang perlu ditunggu lagi. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk menunda memiliki momongan, lanjutnya. Airin mendengus keras. Tanpa basa-basi gadis itu berdiri dari tempatnya duduk, kemudian pergi meninggalkan meja makan begitu saja. Ada apa dengan anak itu? Tanya Jungwoo tak mengerti. Sebentar ya, aku akan menyusul Airin, ucap Hejin pamit. Ini Moni, balas Yeon sembari melihat Taehyung yang kini tengah menghabiskan porsi makan malam keduanya. Makannya banyak opa. Iya boya.